setelah melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida, saya memutuskan untuk mengganti media tanamnya ya, karena saya lihat tidak ada pertumbuhan yang baik, cepat baik gitu tidak dalam beberapa hari ke depannya dari proses penyemprotan itu. Saya berasumsi bahwa semua cikal bakalnya itu ada di media tanamnya. Media tanamnya udah mengandung bakteri-bakteri itu mungkin, dan fungi, jamur-jamur itu kemungkinan dia dari media tanamnya. Akhirnya saya ganti media tanamnya, dan kebetulan juga media tanam yang kemarin itu sudah hampir 6 bulanan tidak saya pernah ganti ya, dan saya hanya menggunakan pasir malang dicampur dengan saya berikan sedikit Dekastar ya, tuh Dekastar tuh ya. Saya belum memberikan pupuk kambing terlalu banyak di sini, sedikit saja, hanya pasir malang teman-teman. Ini dia. Nah, jadi beberapa hari kemudian nih dia sudah mulai tunas-tunasnya seperti ini. Nah, itu dia ya, sudah mulai bermunculan banyak ya, itu dia tuh, cantik ya. Ini dia yang pertama. Sekarang kita lihat yang pohon yang lagi satu. Ini dia. Ntar dulu teman-teman. Nah, ini dia. Ini sudah mulai ada tunas-tunas yang muncul ya. Itu. Jangan ketawa teman-teman ngelihat pengkawatan saya semerawut kayak begini nih. Ini juga media tanam yang sama, pasir malang. Saya isikan kotoran kambing sedikit sekali teman-teman, kemudian dibantu dengan Dekastar. Di dalam sini juga ada saya taburkan Dekastar juga ya, baru saya taruh pohonnya di atas. Kenapa semua bakalan-bakalan aja bang? Ya karena saya ingin memulainya itu dari nol teman-teman ya. Saya pengen belajar sebagai konseptor dari bonsai, kemudian artinya saya tidak hanya selaku kolektor aja teman-teman ya. Kalau tidak salah ya, kalau kolektor itu mereka membeli yang sudah bonsai sudah jadi, kemudian mereka pajang di rumah, dan tukang pruningnya itu juga mereka cari, tidak dilakukan sendiri. Tapi kalau saya ingin melakukan sendiri, bukan artinya itu salah ya, boleh-boleh aja, sah-sah saja teman-teman. Tapi di sini saya ingin melakukannya semua sendiri, dari merawat pohon itu dari nol hingga saya amati masa pertumbuhannya, dan paling intinya itu adalah saya mempelajari media tanam. Itu kunci pokok dari sebuah pertumbuhan tanaman yang baik ya teman-teman, mempelajari ini. Nanti belum tentu teman-teman kalau dia sudah mulai tumbuh bagus, belum tentu medianya ini saja, jadi saya harus tambah dengan pupuk-pupuk yang lain, atau perbandingan pupuk kandangnya saya tambah, seperti itu dia ya teman-teman ya. Ini dia udah mulai cantik dia, walaupun kemarin ada yang mati ranting segala macam, ya sudah, relakan saja, yang penting pohonnya masih hidup, itu intinya. Jadi pelajaran yang saya dapat ambil hikmahnya di sini adalah sebelum dia masa hujan, memasuki masa-masa hujan, kita harus lebih ekstra lagi untuk perawatan pohonnya, untuk menjaga-jaga kemungkinan yang terjadi kembali. Ini jujur saya katakan bahwa selama memelihara pohon santigi ini, saya baru memasuki musim hujan yang pertama ini. Ya, yang pertama ini. Jadi historinya begini teman-teman ya. Pohon santigi
Kenapa saya suka dengan melihara pohon? Karena selama masa pandemi, pohon-pohon inilah yang bisa menghidupi kami sekeluarga untuk makan. Itu jujur saya bilang, karena sudah tidak bekerja lagi, pariwisata udah ambrol seperti ini. Cuma hanya ini yang membantu. Jadi saya mulai stek tanam di dan beberapa juga ada saya beli bibitnya untuk saya kembang biakkan dengan cangkok kah atau stek kah ya. Nah, itu yang saya jual-jual teman-teman, itu yang saya jual-jual ya. Syukurnya mampu untuk bertahan hidup ya selama pandemi itu. Ini dia. Nah, sekilas itulah. Akhirnya saya sekarang sudah mulai bekerja kembali ya di nggak seru di sini diceritakan apa kerjaan saya. Nanti ada satu konten yang akan menceritakan apa pekerjaan saya teman-teman. Nah, jadi ini saya buat seperti ini dia. Jadi saya pelihara semua bibit-bibit bonsai itu setidaknya nanti untuk histori teman-teman. Oh, saya bangun dia dari nol. Kapan saya mulai hobi ya? Dari masa pandemi 2019 ya, 2020 saya memulai semua bonsai-bonsai ini. Dan hobi bonsai ini juga bukan kebetulan teman-teman. Almarhum ayah saya juga seorang penghobi, bahkan beliau memang pengkonsep juga ya. Saya melanjutkan beberapa bonsai beliau. Nanti saya buatkan konten tersendiri. Nah, dari situ teman-teman saya mencoba lagi. Saya suka pohon apa ya? Ternyata saya menyukai pohon sentigi ini. Dia adalah refleksi. Pohon sentigi ini adalah refleksi saya tersendiri ya, khususnya bagaimana bertahan hidup. Ini sentigi ini habitatnya adalah di karang ya teman-teman. Ini yang jenis karang gunung. Jadi dia ada di tebing-tebing gunung yang menjorok ke laut. Coba kita pikirin aja, di alam bebas, siapa yang memberikan mereka pupuk dan siapa yang merawat mereka di sana? Mereka bisa merawat diri sendiri. Sumber makanan, apa ada yang menyuplai di situ? Tidak ada. Dia cari sendiri teman-teman. Begitu kuatnya hidupnya dia ini. Masa saya dikalahkan dengan pohon? Karakter hidupnya yang menjadi pedoman saya pertama untuk memilih sentigi ini menjadi pohon idola. Yang kedua, dari karakter-karakter batang yang dia punya, dia berkerak teman-teman. Dia berkerak seperti itu. Itu kesantuannya dapat banget. Ya. Kemudian lekuan-lekuannya dia. Ini kalau udah jadi ya teman-teman ya, itu bisa harganya sampai ratusan juta loh. Tapi bukan yang ini ya, yang ini belum. Ada tuh di konten-konten channel-channel yang lain. Tapi memang bagus teman-teman.